Halo sahabat-sahabat, kayaknya teman-teman belum kenal ya sama aku. Lebih baik kita kenalan dulu. Kenalin, nama aku Indah Trohyoningsi, aku dari Figma Universitas Wiralodra. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan bahas tentang posyandu remaja bersama narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Oke, mungkin Ibu boleh kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Tuzahro. Saya bekerja di Puskesmas Junti Nyuat sebagai penanggung jawab program anak usia sekolah dan remaja yang disingkat AUSREM. Di situ di puskesmas, di seluruh puskesmas ya, kegiatan program AUSREM ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu satu di dalam gedung dan yang kedua di luar gedung. Adapun di dalam gedung sendiri, pelayanan kesehatan anak remaja yang menangani baik anak yang sakit maupun anak yang sehat melalui konsultasi. Adapun untuk di luar gedung sendiri, yaitu kegiatan UKS, Usaha Kesehatan Sekolah, yang tentunya kegiatannya dilaksanakan di sekolah, dan posyandu remaja itu sendiri yang kegiatannya di luar gedung, yaitu di luar sekolah juga. Nah, di sini ditekankan adanya posyandu remaja karena remaja itu kan merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, sehingga perlu adanya pendidikan kesehatan, dibentuklah posyandu remaja. Oke, mungkin teman-teman muda ya Bu, khususnya di Kabupaten Indramayu atau di Provinsi Jawa Barat itu masih tabu banget nih Bu sama yang namanya posyandu remaja. Nah, Ibu boleh tolong jelasin posyandu remaja tuh apa ya fungsi dan mungkin peran orang muda di posyandu remaja itu sendiri gimana? Oh ya, jadi posyandu remaja itu adalah suatu kegiatan yang berbasis kesehatan yang diperuntukkan khusus untuk anak muda, kali ini remaja yang berusia antara 10 sampai dengan 18 tahun ya. Karena mereka perlu pendidikan perlu pendidikan di dalam kesehatannya, baik kesehatan fisik, psikis maupun sosial, sehingga dia bisa berkembang dengan optimal. Jadi posyandu remaja itu dilakukan oleh remaja dan untuk remaja ya? Iya, dari remaja, oleh remaja dan untuk remaja. Iya. Nah, selanjutnya pasti ya Bu, adanya program posyandu remaja ini mempunyai latar belakang. Nah, apa sih Bu latar belakang yang membuat pemerintah atau pembuat program ini mengadakan posyandu remaja? Oh iya, latar belakangnya tentunya ada dari pemerintah pusat ya, ada undang-undangnya dan juga keputusan menteri. Boleh saya bacakan ya di sini. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dan juga ada keputusan Menteri nomor sekian, yaitu tentang pendekatan pelayanan kesehatan secara integrasi dan berkesinambungan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan secara holistik dan berkesinambungan terhadap seluruh tahapan siklus hidup manusia. Nah, selain ini juga kami sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan di tingkat kabupaten maupun tingkat Kementerian Kesehatan, walaupun itu lewat daring, tapi materi-materinya itu udah cukup gitu ya. Jadi kami juga sebagai petugas di puskesmas melaksanakan petunjuk-petunjuk terutama yang dari Dinas Kesehatan Kabupaten itu. Dari latar belakang, kemudian ada fungsi dari posyandu remaja itu sendiri, mungkin teman-teman juga belum tahu nih Bu, garis besar keinginan atau tujuan yang dicapai dari posyandu remaja itu manfaatnya terutama bagi orang muda yang dalam hal ini adalah remaja tuh apa ya Bu? Oh iya, kalau fungsi dari posyandu remaja itu merupakan suatu akses pelayanan kesehatan ya, akses pelayanan kesehatan terhadap remaja, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan psikis maupun sosial, dengan melalui pendekatan-pendekatan, yaitu pelayanan secara promotif maupun preventif ya.
Di antaranya itu tindakan promotif dan preventif itu memberikan pendidikan kesehatan agar remaja bisa berperilaku hidup sehat. Terus juga remaja itu bisa mendapatkan pendidikan kesehatan tentang gizi ya. Nah, terus selain mendapatkan pendidikan tentang gizi juga bisa mencegah pendidikan kesehatan reproduksi. Dengan pendidikan kesehatan reproduksi begitu mereka akan tahu di mana bahayanya tentang HIV, di mana bahayanya tentang pergaulan seks di luar nikah gitu. Terus juga agar remaja bisa mengenal apa itu nafsa sehingga mereka bisa untuk mencegah penggunaan nafsa tersebut. Juga bisa menghindari merokok, narkoba sehingga dia karena sudah tahu gitu ya bahayanya sehingga dia akan mengambil langkah yang lebih bijak untuk menghindari hal-hal yang negatif tersebut. Nah, tadi kan udah ya Bu fungsi, kemudian juga latar belakang adanya posyandu remaja, bahkan tujuan posyandu remaja juga. Mungkin teman-teman di sini pengen tahu juga nih Bu, di dalam posyandu remaja ini apa aja sih layanan yang diberikan? Apakah sama seperti posyandu-posyandu pada umumnya atau beda? Baik, kalau secara umum sama seperti posyandu-posyandu yang lainnya, ada penimbangan berat badan, ada penimbangan tinggi badan untuk mengetahui indeks masa tumbuh ya. Nah, terus juga ada pengukuran tensi darah di situ. Nah, selain itu bedanya pada posyandu remaja itu ditekankan untuk adanya konsultasi tentang kesehatan remaja. Biasanya remaja tuh tertarik dengan konsultasinya. Setelah diadakan konsultasi apa yang ada permasalahan di dalam remaja itu, lalu kita mengadakan pemberian materi yaitu penyuluhan kesehatan secara bergantian. Setiap kita pelaksanaan posyandu remaja itu materinya berganti-ganti. Misalnya yang tadi saya sebutkan itu pencegahan nafsa gitu ya, terus juga untuk kesehatan reproduksi, pendidikan kesehatan reproduksi, gizi dan lain-lain gitu. Nah, dari penjabaran tadi itu sebenarnya posyandu remaja tuh penting ya Bu ya buat remaja gitu. Iya. Itu juga mencakup kesehatan fisik dan psikisnya. Iya. Tapi untuk respon remaja sendiri Bu, respon orang muda sendiri terhadap posyandu remaja tuh apakah mereka tuh antusias atau tidak dengan posyandu remaja? Ya, awalnya sih remaja itu nggak tertarik ya, karena posyandu remaja itu dikiranya sama dengan posyandu balita, kan jenuh, bosen gitu ya. Tapi setelah tahu keberadaan posyandu remaja, mereka tertarik juga, dan akhirnya biasanya saya mengadakan posyandu remaja itu direncanakan gitu ya dari jam 2 misalnya sampai dengan jam 4, tapi kenyataannya tuh molor gitu sampai jam 5 gitu, karena mereka tuh antusias ya Bu, banyak antusias gitu. Iya, ikut. Iya, jadi remaja tuh yang biasanya tuh banyak pertanyaan gitu, mungkin karena sedang masanya ya, terus ada penjelasan tentang kesehatan gitu, sehingga kan saling terkait dan mereka antusias akhirnya. Iya. Oke. Dari remaja-remaja yang sudah antusias, tapi kan nggak bisa dipungkiri ya Bu, di masa sekarang nih belum banyak juga remaja yang tahu tentang posyandu remaja. Nah, mungkin langkah apa ya Bu yang bisa diperan Ibu sebagai pemegang program dari posyandu remaja ini untuk mengajak remaja yang tadinya belum mengetahui posyandu remaja menjadi ingin ikut? Oke. Jadi ada beberapa langkah untuk agar remaja itu mengikuti posyandu remaja, terkait tidak lain adalah bantuan dari pemerintah ya. Bantuan dari pemerintah ini di sini kita pertama mengadakan musyawarah masyarakat desa dulu, MMD ya. Dalam MMD itu kita hadir dan di situ kita bicarakan ini loh posyandu remaja, kita kenalkan kepada pemerintah desa itu, aparat pemerintah desa. Setelah mereka mengenal, terus kami mengajukan untuk masuk ke ADD atau anggaran dana desa, karena ini merupakan usaha masyarakat berbasis masyarakat ya, usaha kesehatan berbasis masyarakat, jadi merupakan milik desa gitu. Jadi kita dari puskesmas itu memberikan materinya, adapun dana dan sebagainya itu desa, saya serahkan ke desa dan diserahkan juga ke remaja itu sendiri, karena dari remaja, oleh remaja dan untuk remaja. Nah, setelah musyawarah masyarakat desa itu
bulan-bulan berikutnya, biasanya bulan Desember akan diadakan Musrenbangdes. Nah, di situ kita masuk ke Musrenbangdes, yaitu musyawarah rencana pembangunan desa. Di situ kan menentukan anggaran desa untuk ini gitu. Di situ kita masuk. Nah, setelah masuk anggaran desa itu di tahun berikutnya kan ya, tahun berikutnya akan jalanlah posyandu remaja itu. Nah, posyandu remaja itu biasanya kita menghubungi PIK-R-nya, ketua PIK-R-nya. Nah, Pusat Informasi Kesehatan Remaja itu terus menjalankan tugasnya gitu sebagai ketua posyandu remaja untuk memberikan undangan-undangan kepada teman-teman sebayanya sebagai kader posyandu remaja, lalu dibentuklah posyandu remaja. Nah, setelah pembentukan posyandu remaja terdiri dari kader-kader posyandu remaja nih. Untuk bulan depannya jalan pelaksanaan posyandu remajanya itu. Nah, untuk pelaksanaan posyandu remaja sendiri itu oleh PIK-R, ketua PIK-R itu yang memberikan undangan-undangan kepada remaja-remaja yang ada di desanya kayak gitu. Lalu dilaksanakanlah posyandu remaja gitu. Nah, posyandu remaja kan walaupun ini kegiatannya untuk remaja, dari remaja, oleh remaja ya Bu, tapi kan ini melewati beberapa sektor itu seperti musrembang dan semacamnya. Nah, gimana sih Bu respon masyarakat terhadap posyandu remaja ini? Nah, kalau respon masyarakat terhadap posyandu remaja ini yaitu baik, menyambut, karena di situ juga saya menggambarkan ini loh kira-kira yang akan saya laksanakan di posyandu remaja. Draftnya itu saya kasih tahu. Terus juga sebelumnya juga sudah mengajukan proposal gitu. Jadi antusiasnya dari masyarakat itu baik. Nah, itu di masyarakat pemerintahan desa ya. Nah, kalau di masyarakat pada umumnya setelah kami laksanakan posyandu remaja itu menyambut baik juga. Terbukti ada orang tua nih sampai mengantar anak remajanya itu untuk agar hadir di posyandu remaja sampai dengan menunggu sampai dengan selesai gitu. Dan mereka itu mengucapkan terima kasih supaya anak saya itu sehat begitu. Cukup baik juga ya Bu masyarakat terkait posyandu remaja. Oke, mungkin Ibu punya pesan-pesan nih buat orang muda yang terutama nih remaja ya Bu. Untuk gimana sih mereka menjaga kesehatannya gitu? Oh ya. Baik, sekarang kan pada zaman era globalisasi ya, kita tidak bisa memungkiri dan emang ini keseharian penggunaan gadget itu kan semuanya menggunakannya. Kita bisa mengakses informasi baik yang positif maupun yang negatif ya. Dengan begitu remaja diharapkan mempunyai filter agar bisa mengakses informasi-informasi yang positif. Nah, salah satu dari filter ini diantaranya dalam bidang kesehatan yaitu posyandu remaja. Dengan adanya posyandu remaja ini diharapkan remaja bisa menghindari seks di luar nikah, bisa juga mencegah penyalahgunaan narkoba, bisa juga hidup secara sehat ya, berperilaku sehat ya. Terus selain itu juga bisa mengetahui bahayanya merokok sehingga dia bisa mencegah agar tidak merokok. Juga mengetahui tentang pendidikan kesehatan, menerapkan pola hidup sehat, misalnya makan makanan yang bergizi gitu kan, tidak hanya mengandung kalori yang berlebihan tapi juga gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral secara seimbang begitu, sehingga diharapkan remaja ini sehat jasmani, sehat rohani dan juga sosial. Oke teman-teman, dari banyak ya penjabaran tentang posyandu remaja tadi, saya bisa menyimpulkan ya Bu bahwasanya posyandu remaja ini program yang cukup penting dan baik juga untuk diikuti oleh teman-teman remaja, terutama teman-teman muda nih. Oke, mungkin itu aja ya Bu. Terima kasih Bu atas informasinya. Sama-sama. Kita ketemu di lain waktu. Oke teman-teman, sampai di sini podcast terkait posyandu remaja kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.